Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reno Yuda dengan NPM 2023 4350 1570. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mini project penambangan data yang berjudul prediksi diagnosis kanker payudara menggunakan metode klasifikasi. Ini judul saya. Saya membangun metode random forest and logistic regression. Saya langsung jelaskan deskripsi masalahnya. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak diderita, khususnya oleh wanita di seluruh dunia. Deteksi dini yang akurat terhadap sifat tumor, apakah bersifat malignan, ganas, atau benign, jinak, sangat menentukan langkah penanganan medis selanjutnya. Kesalahan klasifikasi dapat berakibat fatal, baik berupa keterlambatan penanganan, fase negatif, maupun tindakan medis yang tidak perlu, fase positif. Pada mini project ini, teknik klasifikasi dalam bidang penambangan data diterapkan untuk membangun model prediksi yang mampu mengklasifikasikan diagnosis tumor berdasarkan jumlah fitur numerik hasil pengukuran citra digital sel-sel tumor, radius, tekstur, luas permukaan, dan tingkat kepadatan sel. Tujuan proyek ini adalah membangun model klasifikasi untuk memprediksi diagnosis tumor benign malignan, membandingkan performa dua algoritma klasifikasi random forest dan logistic regression, mengevaluasi model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROJ-AUC, mengimplementasikan fitur-fitur yang paling mempengaruhi terhadap hasil klasifikasi. 2. Pengumpulan data. Dataset yang digunakan pada proyek ini adalah Breast Cancer Wisconsin Diagnostic Dataset. Sebelum dataset publik yang umum digunakan dalam riset machine learning di bidang kesehatan, dataset ini bersedia secara langsung melalui library skinner, sehingga proses pengambilan data dilakukan secara terprogram tanpa perlu download atau scraping manual. Ini jumlah data barisnya 569 pasien, jumlah fiturnya 30, fitur numerik, target labelnya, diagnosisnya malignan atau yang parah atau yang tidak, kelas malignan ganas. Yang ganas ada 212 data atau setara 37,3%, dan kelas benign jinak 37 data atau setara 62,7%, dan missing value-nya tidak ada. Beberapa contoh fitur yang digunakan antara lain main radius, main tekstur, main perimeter, main area, main smoothness, words, confess points, dan word symmetry. Seluruh fitur bersifat numerik kontinu, hasil pengukuran otomatis dari citra digital fine needle aspirate FNA jaringan payudara. Ya, ini ada distribusi kelas diagnosisnya. Malignan sedikit agak rendah karena dia lebih jahat atau kasar. Dan ini benign agak tinggi, dia lebih lunak atau lembut. Tidak lembut juga sih, karena ini punya diagnosis gani gambar. 3. Pemrosesan data preprocessing. Sebelum data digunakan untuk pemodelan, dilakukan beberapa tahapan pemrosesan sebagai berikut. Pengecekan pengisi value. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada nilai yang hilang, dataset tidak ada yang hilang. Analisis korelasi antara fitur.
dilakukan untuk melihat hubungan linear atau fitur numerik. Pembagian data dibagi menjadi 80%, data latih 455 baris, dan 20% data uji 114 baris. Menggunakan data stratified split agar proporsi kelas tetap seimbang. Standar fitur scaling. Seluruh fitur numerik distandarisasi menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang seragam. Min sama dengan 0 dan S sama dengan 1. Karena algoritma seperti logistik regression sensitif terhadap skala data. Dan ini gambar metrik kolerasi antar 10 fitur pertama. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Kalian bisa lihat. Dan nomor 4, penerapan metode modeling. Dua algoritma klarifikasi diterapkan dan dibandingkan pada proyek ini. Random Forest Classification estimator sama dengan 200. Model yang berbasis banyak decision tree yang menggabungkan hasil voting dari setiap pohon untuk menghasilkan prediksi akhir. Model ini cocok untuk data dengan fitur numerik dan tahap terhadap overfitting. Logistik regression model classification linear menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas terhadap menggunakan fungsi sigmoid. Digunakan sebagai model pembanding baseline karena sederhana dan mudah diinterpretasikan. Kedua model dilatih menggunakan data latih yang telah distandarisasi, kemudian diuji pada data uji yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Unsur data untuk mengukur kemampuan generasi model. Nah, nomor 5, evaluasi model. Saya akan menjelaskan sedikit. Performa kedua model dievaluasi menggunakan data 20% dari total data dengan metrik akurasi, precision, rekap, F1, skor, dan ROJ AUC. Hasil evaluasi disajikan pada tabel berikut. Ini tabelnya, metrik, random forest, logistic regression, dan ini tabelnya. Kalian bisa lihat. Kedua model menunjukkan performa yang sangat baik pada data uji dengan akurasi atas 90%. Model logistic regression sedikit menghubungi random forest pada seluruh metrik evaluasi. Pada percobaan ini menunjukkan bahwa hubungan antar fitur pada dataset cenderung bersifat linear dan sudah cukup terpisah setelah proses standarisasi. Ini convention metric random ya, ini prediksi. Ini model random pada data uji. Kalian bisa lihat ini ada aktual, baik, malignan. Ini tabelnya. Dan ini kurva ROC. Perbandingan kedua model. Nah, ini tabel. Kalian bisa lihat sendiri ada random forest, logistic regression, random base. Nomor 6, visualisasi dan interpretasi hasil. Dan ini ada, kalian bisa lihat sendiri di sini ada tabelnya. Ini di sini tabel 10 fitur paling berpengaruh menurut random forest. Nah, ini di sini tabelnya, kalian bisa lihat sendiri. Berdasarkan hasil fitur importance dari model random forest, fitur-fitur yang berkaitan dengan ukuran dan bentuk sel tumor pada kategori Wars, nilai terbentuk dari pengukuran seperti Wars radius, Wars perimeter, Wars concave points, and Wars area memiliki kontribusi paling dalam menentukan hasil klasifikasi. Hal ini sejalan dengan pemahaman medis bahwa ukuran dapat bentuk sel
yang tidak beraturan pada bagian terparah dari tumor merupakan indikator kuat sifat keganasan sel. Visualisasi sebaran data PAC ini diagnosisnya dan yang malignan dan yang editable ya. Ini visualisasi sebaran data hasil reduksi dimensi PCR. Kalian bisa lihat sendiri. Visualisasi menggunakan Pesipal Kompen Analis PCR mereduksi 30 fitur menjadi dua komponen utama menunjukkan bahwa kedua kelas diagnosis malig dan benign sudah cukup terpisah secara visual. Meskipun terdapat sedikit tumpang tindih overlap di area perbatasan. Hal ini menjelaskan mengapa model klasifikasi mampu mencapai akurasi yang tinggi pada dataset ini. Oke, sekarang terakhir kesimpulan nomor 7. Kesimpulannya, model kualifikasi random forest dan logistic regression berhasil memprediksikan diagnosis kanker payudara dengan akurasi tinggi di atas 95% pada data uji. Oke, selanjutnya, logistic regression memberikan hasil sedikit lebih baik pada seluruh metrik evaluasi. Akurasi 98,25% ROC. Ya, bisa juga AOC 0,995 dibandingkan random forest pada percobaan ini. Fitur-fitur ukuran dan bentuk sel pada keadaan WORS terbukti paling berpengaruh terhadap klasifikasi. Model ini berpotensi digunakan sebagai alat bantu decision support bagi tenaga medis, namun tetap memerlukan validasi klinis lebih lanjut sebelum digunakan pada praktik nyata. Oke, ini dari yang saya buat Word PPT-nya sudah selesai saya presentasikan, dan dengan judul prediksi diagnosis kanker payudara menggunakan metode verifikasi, saya ingin menunjukkan untuk codingan Python tersebut. Ini di sini ada kalian bisa lihat sendiri untuk diagnosa apa, untuk import apa, from apa. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk penerapan modelingnya, evaluasi model, visualisasi hasil dan interpretasi hasil, confession, prediction impotence. Kalian bisa lihat sendiri ini sangat banyak sekali. Dan ini untuk data setnya saya ini radius maksudnya ini table tersebutnya kalian bisa lihat sendiri ya, ini sangat banyak sekali karena di Indonesia ini termasuk banyak soal kanker payudara ini. Kalian bisa lihat sendiri sekitaran ada berapa, sekitar ada 570 table. Oke, sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.